Prioritas lainnya, saudara, adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Lalu TNI Polri dan pejabat negara. Soal gaji guru, Presiden bahkan sudah mengumumkannya pada akhir November tahun lalu di puncak peringatan Hari Guru. Lalu ada juga, saudara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Pembangunan rumah ini direncanakan salah satunya dengan memanfaatkan lahan sitaan kasus korupsi. Saudara, satu lagi 8 program hasil terbaik cepat, yakni mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi 23%. Industri dana pensiun di tanah air menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total aset dana pensiun mencapai 1.500,06 triliun rupiah per September 2024. Di sela rapat kerja bersama dengan Komisi 11, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan angka pertumbuhan aset tersebut setara dengan kenaikan 10,1% secara tahunan. Sementara di akhir kuartal 3 2024 lalu, jumlah peserta dana pensiun mencapai 28,69 juta orang. Angka ini meningkat 3,42% secara tahunan. Pensiun juga menunjukkan peningkatan total aset. Saya tidak malu-malu. Maka data yang ada di Taspen. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Satu layanan yang kami berikan itu adalah layanan. Kekurangan Indonesia adalah kita. Memudahkan para calon pensiunan itu mendapatkan hanya ketika kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini, bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata dengan kebijakan-kebijakan kita dalam beberapa bulan ini. Dan sekali lagi saya tekankan, peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin harus saya tegaskan di sini, bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah-pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang
demikian seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran, batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar demi hektar, sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Produksi beras kita yang saya lihat terakhir di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan saja peningkatan produksi beras diperkirakan tahun ini 48% peningkatannya. Di kuartal pertama ini sudah 48%. Diperkirakan ini akan terus. Produksi per hektar pun sangat menggembirakan. Yang biasanya 3-4 ton gabah per hektar, sekarang sudah 6-7-8 ton. Sangat luar biasa. Di beberapa tempat bukan saja 3 kali panen, ada beberapa tempat di Indonesia sudah 4 kali panen 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi dunia yang perlu kita banggakan. Dan kita akan terus. Bagaimana kita bisa mencapai prestasi ini dalam waktu dekat? Karena kita melakukan efisiensi. Kita melakukan deregulasi. Peraturan yang kita bikin sendiri yang menghambat diri kita sendiri. Birokrasi yang bertele-tele. Saudara-saudara, pupuk dari pabrik milik pemerintah Indonesia, pupuk yang disubsidi oleh APBN, keluar dari pabrik menuju petani, tadinya 145 peraturan, 145 regulasi, harus tanda tangan menteri. Untuk tanda tangan menteri harus paraf dirjen, dari situ persetujuan gubernur, persetujuan bupati, persetujuan camat, baru ke petani. Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Nggak ada ini, tidak ada. Produksi naik, saudara. Pupuk yang langka ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani. Saudara-saudara, ini mempertebal keyakinan saya bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan. Peraturan penting untuk
mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, harus kita tinggalkan. Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, dengan prioritas demikian baru kita wujudkan yang akan kita wujudkan. Karena itu saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya. Prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya akan mengakui, saudara-saudara, saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul di hari ini melalui tautan Zoom dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, di mana kita hadir bersama-sama dalam acara implementasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua melalui aplikasi gaji dan aplikasi TOS dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, Taspen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang telah hadir dan senantiasa mendukung upaya kami dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua. Integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan atau tabungan hari tua ini merupakan pengembangan dari SKPP, di mana dilaksanakan dalam rangka mendukung ketepatan waktu pembayaran pensiun pertama dan atau THT untuk ASN yang telah memasuki batas usia pensiun atau BUP. Integrasi ini dimulai dengan perekaman data pendukung yang dibutuhkan dalam pembayaran pensiun pertamanya, serta THT-nya melalui aplikasi gaji milik Kemenkyu oleh satuan kerja yang terinterkoneksi dengan aplikasi Taspen One Hour Online Service atau yang kita singkat dengan TOS. Dari proses perekaman pada aplikasi gaji ini akan menghasilkan informasi atau metadata yang dibutuhkan dalam proses pembayaran pensiun pertama termasuk THT, sehingga tidak diperlukan lagi mengunggah dokumen klaim atau prosesnya paperless claim. Dapat kami informasikan juga bahwa integrasi layanan ini dilakukan dalam 2 tahapan. Tahap pertama
akan dimulai pada bulan Juli 2024 untuk pembayaran pensiun pertama dan atau THT untuk BUP tanggal 1 Agustus 2024 pada kementerian atau lembaga yang tidak memiliki instansi vertikal daerah. Selanjutnya pada tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 untuk pembayaran pensiun dan atau THT untuk BUP 1 September 2024 untuk seluruh kementerian atau lembaga kecuali Kementerian Keuangan dan PNS dari TNI Polri. Guna kelancaran integrasi layanan ini diharapkan masing-masing pihak saling mendukung dan berkoordinasi agar pembayaran pensiun pertama dan atau THT kepada ASN yang memasuki masa BUP sesuai dengan komitmen layanan Taspen, yakni tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi. Akhir kata, dengan semangat kolaborasi, semoga sinergi ini dapat mewujudkan visi kita untuk memberikan pelayanan publik yang andal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu asal dari saya sendiri, bila ada yang benar, asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada PLT Direktur Utama PT Taspen atas keynote speech yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, merangkai agenda berikutnya akan kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Astera Primanto Bakti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati PLT Direktur Utama PT Taspen, Bapak Roni Hanidjo Aprianto, para pejabat PT Taspen, baik di lingkungan kantor pusat maupun cabang di seluruh Indonesia, para pejabat di lingkungan perbendaraan, baik di lingkungan pusat maupun di wilayah, serta kepala KPPN di seluruh Indonesia, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, kita patut mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan serta niat sehingga kita bisa hadir di acara yang luar biasa penting pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam menghadapi tantangan yang semakin besar ke depan, birokrasi perlu beradaptasi dan melakukan perubahan dengan cara yang tepat. Beberapa faktor penting perlu diperhatikan, yaitu bagaimana teknologi dan digitalisasi bisa menjadi bagian yang paling mendasar dalam tata kelola birokrasi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada acara sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menekankan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan sistem aplikasi yang sudah ada, perlu untuk dilakukan akselerasi, integrasi, dan interoperabilitas sistem digital pemerintah. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu melakukan transformasi digital pembayaran. Dan DJPB merupakan instansi pemilik core sistem layanan digital transaksi keuangan negara dengan sistem SPAN dan Sakti. Di samping itu, DJPB telah melakukan berbagai digitalisasi transaksi keuangan negara melalui berbagai inisiatif seperti platform pembayaran pemerintah, government e-wallet, DigiPay, dan aplikasi gaji yang selalu mengedepankan interoperabilitas dan integrasi antar sistem. Sebagai bagian dari sistem pembayaran di DJPB, aplikasi gaji digunakan sebagai tools untuk mengelola administrasi belanja pegawai bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri secara transparan dan akuntabel, termasuk penghentian pembayaran belanja pegawai melalui penerbitan dan pengesahan
surat keterangan penghentian pembayaran secara elektronik. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu dalam pengurusan pensiun mengharuskan para pensiunan untuk datang ke kantor cabang PT Taspen dan melakukan pengurusan dokumen klaim yang jumlahnya cukup banyak. Proses pembayaran pensiun pertama bagi pegawai yang memasuki masa pensiun juga masih terdapat keterlambatan atau delay. Mengingat proses penerbitan dan pengesahan SKPP belum dapat diterbitkan secara tepat waktu pada akhir bulan bagi pegawai yang pensiun bekerja, sehingga terdapat jeda kekosongan penghasilan pada saat aktif dan memasuki masa pensiun. Saat ini telah dilakukan penyederhanaan proses bisnis dan pengembangan sistem untuk peningkatan dan percepatan pemberian layanan bagi para pensiunan. Untuk memangkas proses pensiun, pemenuhan perlengkapan data cukup dengan mengalirkan data informasi dari aplikasi gaji ke sistem Taspen One Hour Online System atau TOS. Hal ini berimplikasi para pensiunan tidak perlu direpotkan lagi untuk melakukan pemberkasan dokumen. Jadi dilakukan semuanya dengan paperless dan tidak perlu datang langsung ke kantor cabang PT Taspen yang ada di daerah. Kini pengembangan e-SKPP telah memasuki tahap kedua dan menjadi salah satu quick win bagi kami di Ditjen Perbendaraan di tahun 2024 dengan mengusung nama Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama. Pengembangan sistem ini terus dilakukan sebagai bentuk inovasi serta peningkatan percepatan pemberian layanan sekaligus juga otomasi pembayaran pensiun pertama atau JHT bagi para calon pensiunan. Integrasi layanan pembayaran pensiun pertama merupakan sebuah wujud dari inovasi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perbendaraan dengan PT Taspen untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pengesahan SKPP dan percepatan pelaksanaan pembayaran pensiun. Kami harapkan ke depannya dari implementasi layanan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh stakeholder, baik Satker maupun seluruh cabang PT Taspen di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, implementasi layanan ini akan dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir tahun, sehingga harapannya nanti seluruh pegawai pemerintah dapat menikmati layanan ini, khususnya yang akan pensiun. Kami minta seluruh unit vertikal Ditjen Perbendaraan di daerah agar turut serta dalam mengawasi pelaksanaan integrasi tersebut, memberikan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di wilayahnya, sehingga dapat mengoperasikan pengembangan sistem ini agar nantinya dapat terimplementasi dengan baik dan lancar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada PLT Direktur Utama PT Taspen yang telah berkenan hadir dalam agenda launching integrasi layanan pembayaran pensiun pertama, dan kegiatan ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara Ditjen Perbendaraan dengan PT Taspen untuk memberikan perbaikan dan pelayanan-layanan pembayaran pensiun pertama dan atau pembayaran JHT. Dengan demikian, maka pada kesempatan ini mari kita jadikan momen sebagai sarana meningkatkan sinergi dan kolaborasi menuju Indonesia yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.